Netizen, kembali lagi bersama saya Amara Nova. Nah, di segmen kedua ini tentunya prestasi demi prestasi terus ditorehkan oleh Telkom University tentunya. Dan ini juga tidak kalah membanggakan ya tentunya ya. Dan prestasi ini baru-baru ini Telkom University berhasil meraih juara 1 pada ajang Hackathon Build on ASEAN 2021. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya lagi seperti apa keseruan se-ASEAN loh ya. Nah, kita sudah kedatangan ada Fauzi Sofian, Fauzi aja, dan juga Amar. Boleh diperkenalkan masing-masing, silakan jurusannya prodi apa dan tahun berapa? Oke, baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari tim. Nama timnya mungkin saya kenalin dulu ya. Di kegiatan Build on ASEAN 2021 kemarin itu AWS Buteng. Jadi tim kita namanya AWS Buteng. Kemudian anggota timnya ada berlima. Salah satunya adalah saya, Fauzi Sofian dari semester 5. Kemudian ada 2 anggota tim lain yang belum bisa hadir. Itu ada Bang Noval dari angkatan 2017 juga, dari S1 Teknik Komputer. Kemudian ada Bang Agus dari Teknik Komputer juga di angkatan 2018. Dan ini ada 2 orang yang hadir juga, ada Bang Fauzi dan Bang Amar yang mungkin silakan Bang bisa memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, perkenalkan nama Muhammad Amar, bisa dipanggil Amar. Untuk jurusannya saya sama juga, pokoknya ini satu tim dari S1 Teknik Komputer. Untuk angkatannya mungkin 2017 ya, dan saat ini statusnya sudah lulus, mungkin berarti udah alumni kayaknya nih. Kok kayaknya? Belum yudisium. Oh, belum ya. Ke Fauzi. Kurang lebih Fauzi dari Teknik Komputer angkatan 2017. Saat ini masih menyandang status mahasiswa sih, karena belum yudisium ya. Yudisiumnya masih minggu depan gitu. Oke. Baiklah ya, jadi masih kayaknya ya nih ya lulus jadi alumni apa enggaknya nih, tapi benar-benar lancar ya Kang Fauzi dan juga Kang Ahmad. Oke, baik, untuk pertanyaan pertama nih, boleh dijelaskan terlebih dahulu nggak sih tentang ajang ini tuh seperti apa, lombanya juga prosesnya ya, dan pelaksanaannya seperti apa, boleh? Oleh siapa? Silakan. Ya, baik, kemudian dari Bang awal Amar silakan. Tadi kali ya, karena emang mungkin tim ini terbentuk juga karena awalnya dari saya gitu kan. Itu mungkin jadi yang pertama tuh saya dapat info awalnya tuh dari kaprodi kita, yaitu Pak Umar Ali Ahmad gitu. Kemudian beliau mengontak saya untuk ikut andil dalam ajang hackathon ini, karena untuk informasi, jadi di Teknik Komputer ini sudah mungkin 2 kali gitu mengadakan training yang berkaitan dengan AWS ini atau Amazon Web Service gitu. Jadi itu ada sebuah layanan yang dimiliki oleh perusahaan Amazon seperti itu. Nah, kemudian ketika Omar ini memberikan info, mungkin saat itu saya dikasih info, sebenarnya saya tuh sedang ada kesibukan lain gitu, karena emang sudah tidak ada sidang, jadi sudah kerja juga. Jadi mungkin sempat ya istilahnya walaupun mendekati deadline banget gitu. Kemudian pas sudah akhir-akhir nih H-2, Pak Umar mengontak lagi, gimana timnya sudah dapat belum? Nah itu belum ada tuh timnya. Jadi masih saya aja kan sudah daftar. Kemudian ya saya kontak teman yang lain yang mungkin yang tingkat akhir yang sudah sidangnya sudah aman gitu ya. Seperti itu. Nah saya ngontak teman saya ini Fauzi aja yang 2017. Kemudian saya kontak juga Fauzi Sofian karena beliau berdua nih yang saya tahu kan ikut training AWS juga seperti itu. Kemudian saya ajak lagi teman saya Noval, kemudian Agus seperti itu. Nah kemudian untuk nama tim sendiri ini AWS Buteng karena dia berkaitan dengan TA dan juga kerjasama yang kemarin itu Telkom University kan sedang membangun kerjasama dengan Sulawesi Tenggara, Buton Tengah. Nah kemudian ya ini sebagai ajang promosi lah, jadi Buteng Buton Tengah, jadi AWS Buteng seperti itu. Nah kemudian untuk
awal dari proses acara ini yaitu yang pertama submit proposal. Dan yang dilakukan ya mungkin kita jujur-jujur aja kali ya, kita mengerjakan itu deadliner gitu karena emang sangat mendadak sekali. Tetapi di sini saya sudah melihat juga nih kekompakan dari tim ini sangat-sangat antusias sekali. Kemudian mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh Fauzi berkaitan dengan prosesnya seperti apa. Silakan Fauzi Sofyan. Oke, betul sekali. Terima kasih Bang Amar. Itu mungkin sedikit cerita ya di balik perjalanan tim kami mengikuti Build on ASEAN ini. Jadi Build on ASEAN tuh acara hackathon yang kalau nggak salah ini yang kedua ya. Kalau nggak salah ini yang kedua hackathon festival yang dilaksanakan oleh AWS ya, Amazon Web Service, yang intinya itu untuk menciptakan satu kompetisi yang di sana tercipta satu inovasi dan solusi gitu. Dan kemarin kebetulan untuk Indonesia tuh hanya ada satu kategori untuk institusi ya Bang ya. Jadi kalau negara lain ada untuk junior, untuk sekolah menengah atas seperti itu. Kalau Indonesia tuh hanya untuk institusi atau perguruan tinggi. Dan kemarin yang kita ambil juga solusinya itu adalah tentang informasi akademik, sistem informasi akademik gitu. Mungkin nanti bisa diulik-ulik lagi ke sananya ya ceritanya. Mungkin silakan Mbak, seperti itulah kurang lebih hackathon ini seperti itu. Oke, tadi prosesnya juga udah cukup dijelaskan ya, tanggal-tanggal berapanya gitu ya kalian berproses juga berlomba ya. Seru banget ya. Tapi ini memang melalui Zoom meeting ya guys ya. Sayang banget ya, nggak bisa langsung gitu ya ketemu sama teman-teman yang lainnya ya. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi esensi kompetisinya ini seperti apa ya. Dan kalian menjadi juara 1 nih ya. Kalau boleh tahu nih di lomba berbentuk hackathon ini kan sistem teknologi yang menyelesaikan masalah yang telah ditentukan gitu katanya ya. Betul. Nah, untuk yang juara 1-nya ini emang karya apa sih yang kalian buat di kompetisi ini? Kenapa bisa akhirnya menjadi juara 1 nih? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Jadi mungkin saya sedikit jelaskan yang mungkin nanti akan dijelaskan untuk fitur oleh Bang Fauzi dan kemudian untuk teknologinya oleh Bang Amar. Jadi tema yang kita kemarin ambil itu adalah tentang solusi di bidang Academic Information System, sistem informasi akademik. Jadi kita kemarin riset riset cepat lah ya Mbak ya, bahwa masih banyak sekali sekolah ataupun perguruan tinggi yang belum punya sistem informasi akademik. Kalau Telkom University kan ada Igrasias mungkin yang jadi andalan saat ini gitu. Nah, dan karena banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi yang belum memiliki sistem informasi akademik, itu sangat berpengaruh terhadap kinerja, kualitas, dan juga hal-hal lainnya dalam suatu perguruan tinggi ataupun sekolah seperti itu. Nah, penyebab utamanya adalah karena yang pertama itu pasti sangat mahal sekali untuk development atau mungkin pengadaan ya sistem informasi akademik di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Kemudian juga harus ada yang namanya server dan juga perangkat-perangkat lainnya yang mendukung sistem informasi akademik tersebut. Dan akhirnya kita berpikir bahwa bikin solusi deh untuk gimana caranya sekolah maupun perguruan tinggi bisa punya sistem informasi akademik yang satu murah, yang kedua mudah untuk dioperasikan, dan yang ketiga tidak memerlukan tenaga ahli IT seperti itu. Jadi bisa cepat juga untuk dibuat seperti itu. Dan mungkin akan disampaikan nih teknologinya secara khusus oleh Bang Amar. Bang Amar, bangga Bang Amar bisa diceritakan teknologi apa yang kita pakai kemarin. Ya, baik. Jadi solusi yang kami tawarkan itu adalah sebuah platform untuk ya pembuatan dari suatu sistem informasi akademik yang diperlukan oleh sebuah kampus gitu. Nah, jadi topik yang kita ambil itu adalah ya tadi Academic Information System. Jadi untuk teknologi yang kami pakai, karena emang ini kan penyelenggaranya AWS nih, jadi mereka yang mengadakan acara dan ya tadi mereka memberikan suatu ya bisa dibilang persyaratan lah. Ya, jadi solusi yang nantinya bakal dipakai oleh peserta harus memanfaatkan layanan-layanan yang dimiliki oleh AWS gitu. Nah, di mana ya mungkin dalam waktu singkat 2 minggu ya kita riset sangat singkat sekali. Kemudian ada kesibukan lain dari teman kami nih kan Fauzi sama Naufal itu saat proses hackathon ini lagi sidang nih itu ada
hari keberapa gitu. Mereka sidangkan itu sangat waktunya mungkin sangat terbagi-bagi. Nah seperti itu. Jadi kita di sana membuat suatu platform di mana ya tadi yang telah dijelaskan oleh Holy Sofian, pembuatan dalam sistem akademik yang akan diinginkan oleh sebuah kampus itu dapat terbentuk dengan mudah karena itu menggunakan suatu layanan AWS beberapa yang dapat menunjang sistem yang kami ciptakan seperti itu. Mungkin antaranya kita disebutkan gitu seperti semacam otomasi dari pembuatan si layanan tersebut, karena itu kan kita membuatnya semacam virtual host yang dimana ketika user dari suatu kampus perwakilan mendaftarkan sebuah kampusnya, maka dengan otomatis dengan beberapa menit, hitungan menit dapat terbentuk suatu layanan yang sudah langsung dapat digunakan seperti itu. Oke, Bang Amar sedikit terputus sepertinya. Mohon maaf, Bang Fauzi bisa dilanjutkan Bang Fauzi untuk fitur mungkin. Mungkin ya. Dari beberapa tadi kemudahan untuk akses ke teman-teman yang mengakses layanan ini gitu dari sekolah pun dari universitas. Nah, kita membuatkan sistem itu berdasarkan 6 hal. Yang pertama adalah manajemen student database. Jadi kita bisa manage data mahasiswa melalui sistem tersebut, terus reliable, mudah digunakan, dan datanya pun saling terintegrasi antar semua layanan gitu, seperti layanan akademik, terus mahasiswa, terus keuangan, seperti itu terintegrasi antar sistem. Lalu dilanjutkan dengan information center, jadi pusat informasinya semua bisa diakses di layanan tersebut. Standar BANPITI juga untuk akreditasi sebuah universitas. Lalu dilanjutkan comprehensive report ataupun lapor-laporan yang ada di sistem tersebut. Nah, itu adalah keunggulan dari sistem kita. Dan fitur yang ada di sistem tersebut salah satunya adalah academic activity, yaitu aktivitas mahasiswa. Mereka melakukan apa aja, input nilai, terus absensi, penjadwalan, lektur data dosen-dosen yang ada, student data mahasiswa, semuanya terintegrasi dalam berbasis terus task management dan attendance, scoring, serta akreditasi, semuanya disatukan di dalam sistem tersebut. Sehingga tidak perlu lagi membutuhkan tim IT khusus untuk pengembangan sistem informasi tersebut. Seperti itu sih layanan yang kita tawarkan di sistem tersebut. Oke, sistem informasi akademik ya. Nah, kalau untuk sistem informasi akademik ini mungkin di luar sana sudah ada yang mirip-mirip seperti ini mungkin ya. Nah, tapi menurut kalian ada bedanya nggak sih dengan inovasi yang kalian buat dan yang sudah ada di pasaran seperti apa? Oke, mungkin untuk ini saya ingin memberi kesempatan Bang Amar ya. Yang tadi sempat disconnect, Bang Amar bisa diceritakan kira-kira di luar sana ada nggak sih gitu yang bikin sistem informasi akademik dan apa bedanya dengan kita? Silakan Bang Amar. Mungkin kalau dari dari kompetitor ya, istilahnya bisa dibilang kompetitor atau apa yang udah ada di pasaran gitu. Itu mungkin untuk perbedaannya dari kita kan membuat namanya ini Edubis nih, Edubis Cloud nama si layanannya. Jadi yang membandingkan antara Edubis Cloud dengan yang lainnya, yang pertama itu dari segi harganya mungkin pertama, karena kan kita menerapkan istilah PSUGO. Jadi apa yang mereka gunakan, apa yang kampus itu gunakan, atau seberapa banyak layanan yang mereka gunakan itu ya sebanyak itulah yang mereka bayar. Misalkan nih suatu kampus swasta kecil misalnya dia baru berjalan beberapa tahun memiliki mahasiswa sebanyak anggap misal 3.000 aja ya, 3.000. Nah, kemudian mereka membayarkan tiap bulan sebanyak 3.000 mahasiswa tersebut. Mungkin bisa bisa dibagi rata gitu per mahasiswa, mungkin dari biaya semesternya untuk dialokasikan ke dalam pembayaran si layanan Edubis Cloud ini seperti itu. Kemudian jika misalnya nih Telkom University mau menggunakan Edubis Cloud, itu kan mahasiswanya sangat banyak kan. Nah jadi PIS juga ini menerapkan kami tumbuh bersama gitu. Jadi kampus yang menggunakan layanan kami tumbuh bersama gitu dengan bayaran yang tidak memberatkan, karena kan kita menerapkan PIS-Go. Jadi jika Telkom University ini memiliki mahasiswa yang banyak, ya sebanyak mahasiswa itulah yang akan dibayarkan ke Edubis Cloud gitu, seperti itu.
Kemudian untuk dari sisi tadi ya dari harga, kemudian yang pertama ya tidak perlu adanya modal awal gitu, dimana untuk pembuatan ya software, apalagi skala kampus gitu kan ya biasanya sangat memerlukan mulai dari sebuah timnya itu untuk membuat suatu layanannya, kemudian dari maintenance dari perangkatnya, server, kemudian perlu adanya orang ahli IT gitu yang akan maintenance dari si layanan sempurna. Oleh karena itu AWS Cloud karena kan ini kita menggunakan dari AWS juga ya, jadi kita sejalur gitu, karena dari AWS sendiri untuk masalah server itu diserahkan segalanya ke tim IT dari AWS tersebut. Jadi kita hanya perlu menggunakan atau mendaftarkan sebuah server, kemudian ya untuk maintenance, untuk misalnya ada disaster recovery, nah itu sudah dihandle oleh AWS gitu. Kemudian yang kedua mungkin dari sisi percepatan untuk pembuatannya dibanding komputer lain seperti itu. Kemudian yang ketiga dari dari plan-plan yang kita riset itu, kita akan menerapkan juga customisasi. Jadi mungkin kan dari sistem informasi akademik tidak semua kampus akan sama kan, kita tidak bisa pukul rata bahwa layanan-layanan yang akan dimiliki oleh setiap kampus itu sama. Nah, kemudian kita menerapkan fitur juga customisasi yang akan dikenakan biaya tambahan. Terima kasih Bang Amar, jadi betul sekali ya, karena kita tahu ya banyak banget gitu kompetitor atau mungkin existing company yang sudah menyediakan fitur layanan akademik information system gitu. Tapi kita melihat bukan ada celah ya, ada sedikit lebih ke kesenjangan karena kan biaya membuat information academic system itu mahal ya. Tadi juga sudah disampaikan perlu adanya pengadaan infrastruktur seperti server dan lain-lain gitu kan, biaya maintenance yang tinggi, ngegaji orang yang bisa IT gitu kan. Nah, sedangkan masih banyak sekali nih sekolah atau mungkin khususnya perguruan tinggi ya yang masih belum bisa mengeluarkan uang segitu gedenya untuk pengadaan information system dengan mungkin disebutnya dengan yang non cloud lah ya. Jadi kita tuh menawarkan cloud system, jadi menggunakan cloud yang dampaknya tadi ya murah, cepat dan efisien, itu sih. Itu mungkin Mbak. Oke, lebih simpel ya yang kalian bikin ternyata ya. Sesimpel itu ya, no ribet-ribet berarti ya. Tapi sejauh ini nih, Ama juga pengen tahu fitur dan juga sistem informasi akademik yang sudah kalian bikin ini sudah mulai digunakan nggak sih sama kampus atau sama sekolah lain? Atau mungkin sejauh ini adakah yang sudah tertarik sama sistem yang kalian bikin? Oke, ini menarik ya. Jadi kita kemarin jadi karena hackathon mungkin Mbak ya, mungkin beberapa tahapan kayak tahapan ideation, prototyping itu udah kita laksanakan, tapi belum ke tahap testing Mbak ya. Jadi kita belum testing market, hanya berdasarkan riset aja gitu kan. Nah, mungkin ke depannya, jadi ini mungkin sedikit cerita boleh ya Mbak ya, karena kita menemukan satu tim yang solid, satu tim yang saling mengisi satu sama lain, akhirnya kita bikin sebuah PT ini bareng-bareng. Jadi asalnya dari lomba ini kita bikin PT nih gitu kan. Yang mungkin kedepannya sistem informasi akademik ini kita akan pasarkan juga, tapi melalui tahapan-tahapan tadi, mungkin validasi, terus juga kemudian menyempurnakan ide ya dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi kalau misalkan memang memungkinkan, kedepannya insya Allah akan kita pasarkan ya, akan kita langsung pasarkan ke market gitu sih Mbak. Jadi sejauh ini belum ya Bang Amar ya, belum, tapi kita udah ada kepikiran ke sana Mbak gitu, udah ada kepikiran minimal ya untuk membantu lah, kita maksudnya untuk membantu ya perguruan tinggi gitu kan atau sekolah untuk punya sistem informasi akademik, itu sih Mbak. Amin, mudah-mudahan ya nanti ya sistem informasi kalian juga bisa menyebar luas di seluruh kampus atau sekolah di Indonesia ya, amin ya, karena sangat mempermudah loh ya, dan yang pasti murah ya, itu tadi ya yang kalian bikin ini ya, jadi tidak bikin susah orang lain gitu, jadi mempermudah ya. Kenapa harus mempersulit kalau ada yang mudah gitu kan ya.
Nah, kalau terakhir nih, harapan dari kalian, mungkin boleh masing-masing dari Fauzi Sofyan, atau dari Fauzi aja, atau dari Amar juga nih, harapan dari perkembangan produk ini ke depannya seperti apa, atau kalian punya improvement selanjutnya seperti apa, atau akan ada inovasi-inovasi selanjutnya akan kalian bikin. Silakan Bang Amar, Fauzi. Bang Amar dulu deh ya. Bang Amar, bangga, Bang Amar. Ya, jadi harapannya gitu dari kalau dari saya harapan umum aja kali ya, mungkin untuk dari sistem yang kami kembangkan ya, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan untuk improvisasi, kemudian kita melalui tahap-tahap lain yang mungkin di kemudian hari bisa betul-betul terrealisasikan gitu. Itu kemudian tidak sebatas hanya berhenti di hackathon, tapi ya sudah tadi dijelaskan juga bahwa dari Fauzi Sofyan ya ini untuk langkah seriusnya dari tim kami ya membuat suatu PT gitu kan. Nah, untuk saat ini kita masih juga terus mengembangkan riset-riset mengenai ya tadi kita untuk berfokus dalam dunia pendidikan seperti itu. Itu aja mungkin. Oke, terima kasih Bang Fauzi. Mungkin ada teman, silakan dari Fauzi. Mungkin tambahan sedikit ya. Harapan kami sih dapat bermanfaat ya, intinya yang pertama itu sistem itu dapat bermanfaat dan membantu teman-teman ataupun universitas dalam manajemen student, karena salah satu fitur yang adalah saling terintegrasinya data. Mungkin yang saya lihat di pasaran sekarang adalah layanan yang masih terpisah, seperti misalnya sistem pembelajarannya aja sekarang tuh saya lihat di Telkomsel itu masih terpisah dari CLW ke Igracia, seperti layanan mahasiswa dengan layanan akademik itu kan terpisah seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sistem ini bisa menyatukan hal tersebut sehingga tadi meminimalisir pembiayaan lagi seperti itu, dapat terintegrasi ke semua dan bisa bermanfaat untuk semua orang lah, istilahnya seperti itu. Amin. Kang Fauzi Sofyan mau ada tambahan? Oke, mungkin sedikit Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Harapan yang pertama sih untuk produk yang kita lombakan kemarin, harapannya tetap ya bisa diimplementasikan gitu, apapun caranya ya, maksudnya kita usahakan agar bisa diimplementasikan. Terus yang kedua, harapannya untuk tim kita, karena saling melengkapi banget nih Mbak, jadi harapannya ke depannya kita bisa bikin inovasi-inovasi baru lagi ya, yang tentunya bermanfaat gitu untuk masyarakat. Dan yang ketiga, harapan untuk PT yang udah dibentuk, mungkin mohon doanya nih ke sahabat-sahabat Telitizen, semoga bisa growing up gitu ya, bisa bertumbuh, bisa bermanfaat, dan kedepannya ini Tell You Talk bisa jadi jadi saksi gitu ya. Jadi saksi gitu kan. Awal nih, ini kayaknya saya baru pertama kali cerita nih kita bikin PT. Wow, jadi yang lainnya belum ada yang tahu ya sebenarnya. Yang lain belum ada yang tahu gitu kan. Jadi semoga lah dengan dipublish di sini ya bisa menjadi semangat untuk kita sih. Itu sih. Terima kasih Mbak. Amin. Kita juga ikut mendoakan ya secara pribadi, mudah-mudahan apapun inovasi yang ingin kalian buat berkembang, menumbuh lebih tinggi lagi, dan tentunya untuk kebaikan bersama tentunya ya. Kalau gitu terima kasih banyak Kang Fauzi Sofyan, Kang Fauzi dan Kang Amar juga. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan tentunya biar bisa berinovasi ke depannya seperti apa yang ingin kalian buat ya. Kalau gitu, terima kasih banyak untuk semuanya, dan itu dia obrolan kita bersama teman-teman yang sudah menjuari kompetisi se-ASEAN. Luar biasa. Sampai ketemu lagi teman-teman. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi dengan inovasi-inovasi dan prestasi-prestasi yang lebih membanggakan lagi. Sampai ketemu lagi ya.